Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Yayun dan juga beserta staf-staf yang lainnya. Kemudian yang saya hormati juga seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini, di hari yang berkah ini, yaitu hari Jumat, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini, di gedung baru ini yang belum diresmikan tetapi sudah kita pakai. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal yang ingin diselesaikan yang berkaitan dengan tempat ini semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kegigihan beliau, kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa sama-sama mudzakarah ilmu agama, kita bisa mengenal yang halal dan yang haram, mengetahui hal yang baik dan yang buruk, terutama kita bisa membedakan mana yang iman dan mana yang bukan iman. Jadi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu atau mbak-mbak sekalian, alhamdulillah ya, kita masih sekarang di suasana hari raya. Ya, masih suasana, bukan hari raya lagi, tetapi kita di suasana Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri, yang mana Idul Fitri ini, ya, makna daripada Idul Fitri ini adalah hari kemenangan bagi kita semuanya. Kemenangan dalam artian gimana? Dikarenakan kita di sini mampu menahan hawa nafsu, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita bisa mampu melaksanakan kewajiban puasa selama bulan Ramadan, dan ini adalah suatu kemenangan bagi kita semua. Ya, kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala. Dan kita ini masih suasana Idul Fitri, ya. Walaupun Idul Fitrinya sudah lama selesai, tetapi kalau seumpamanya masih ada istilah di kita itu apa, halal bihalal gitu ya. Halal bihalal itu maksudnya apa? Kalau bahasa lainnya kosong-kosong lah. Jadi saling kita minta maaf gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi suasananya hal seperti ini kita dapatkan ya di Indonesia. Ya, hal yang seperti ini banyak, 1 minggu, 2 minggu masih ada suasana Idul Fitri, ya, masih ada suasana kemudian saling ngumpul kayak gini. Ini biasanya kita dapatkan di Indonesia, di beberapa negara, ya, di beberapa negara itu yang seperti yang sempat kita kunjungi, ya, itu tidak ada yang kayak gini. Jadi mungkin hari pertama, hari kedua sudah selesai. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada lontong. Nah, begitu ya. Hari lontong, hari ketujuh ada lontong. Hari kemudian ke-8, 9, 10 pun seperti itu. Nah, jadi suasananya seperti itu. Maka di sini
pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya, memang suasana kayak gini adalah suasana yang membahagiakan. Tetapi ingat bahwasanya kebahagiaan seorang mukmin, kebahagiaan seorang muslim adalah ketika ia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menyempurnakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala, maka dengan seperti ini orang muslim akan berbahagia, bergembira dikarenakan ia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ia akan mendapatkan janji yang Allah taala berikan kepadanya dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang itu berbahagia. Maka ketika Allah taala memberikan rahmat kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, serta kita bisa menyempurnakan ketaatan tersebut dengan baik, maka hendaklah kita berbahagia. Jadi itu bahagianya kita ketika kita melakukan dan menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini, ya di suasana Idul Fitri ini, ada beberapa hal atau pesan yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah hendaknya kita di antara kita, ya ini sesama teman, ya sesama kawan, sesama keluarga, hendaknya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi seumpamanya saya bertemu dengan teman baru di sini, saya mencintai teman tersebut karena Allah taala, kemudian dia juga mencintai saya dikarenakan Allah taala. Jadi pertemanan. Jadi kata cinta kalau di Indonesia biasanya kan apa? Diindikasikan itu antara laki-laki dan perempuan, begitu ya. Si A mencintai si B, ya, orang laki-laki ini mencintai perempuan ini. Tetapi pada hakikatnya dalam syariat Islam itu kata cinta itu tidak hanya untuk seperti itu. Tetapi apa? Makanya kita masa kecil dulu apa? Kita mencintai Allah, satu-satu kita mencintai Allah, ya. Kemudian yang kedua kita mencintai Rasulullah, yang ketiga kita mencintai orang tua kita. Di sini kata cinta demikian juga apa? Di antara teman kita, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya, si A dengan si B berteman di kelas, kemudian sesama teman di kerja. Di sini ya hendaknya kita itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling mencintai karena Allah. Bukan mencintai karena urusan dunia. Ya, si A seumpamanya Muhammad, ya, A, ada orang namanya Muhammad. Kemudian punya teman namanya Ahmad, ya. Setelah itu apa? Si Muhammad mencintai si A karena dunianya. Nah, tidak seperti itu. Si A mencintai si B dikarenakan urusan dunia. Si C mencintai si D dikarenakan urusan dunia. Maka hal yang seperti ini bukan hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Tetapi yang dianjurkan dalam syariat Islam adalah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena agamanya. Oh, ini si A ini Masya Allah ini rajin ini. Contohnya ya, rajin sholat. Jadi apa? Kita temanin dia. Ya, kita cinta dia karena dia rajin sholat. Kemudian si B, oh ternyata dia rajin istiqomah dalam melakukan ketaatan, dia istiqomah. Maka kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berteman dengan si D dikarenakan apa? Kita ingin mengajarinya, ya, atau kita ingin belajar darinya. Maka pertemanan yang seperti ini
adalah pertemanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Pak ya, di hari kiamat itu, di hari kiamat ketika sudah di mahsyar itu nanti orang-orang kan dikumpulkan semuanya di situ ya. Dan di hari itu matahari sangat dekat sekali dengan kita. Di hari itu matahari sangat dekat sekali dengan kita. Para ulama menjelaskan gini, di mana kita nanti dikumpulkan. Ini kan bumi nanti hancur ini semuanya, langit ya, bumi nanti di hari kiamat itu akan hancur semuanya. Nanti akan ada yang disebut dengan al-ardul mubaddalah, yaitu bumi yang baru. Jadi ada bumi baru nanti. Di bumi baru ini ya sifatnya disebutkan ya di beberapa keterangan bahwasanya sifat bumi baru ini dia tidak ada gunung dan juga tidak ada lembah. Semuanya datar. Ya, semuanya datar. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis itu diistilahkan dengan apa? Kal jildil mashdud, seperti halnya kulit yang ditarik. Kalau kita punya kulit ya, kulit sapi atau apa, kemudian kita tarik begini ya, kita tarik gimana? Itu kan lurus, semuanya datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Di sini bumi baru itu seperti itu. Kata Rasulullah, kal jildil mashdud, seperti halnya kulit yang ditarik. Demikian juga ya, demikian juga nanti bumi yang baru ini sifatnya putih, ya warnanya putih, putih seperti perak. Di bumi baru ini nanti semuanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti kemudian ya semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir nanti. Kemudian juga jin juga dikumpulkan di situ. Para malaikat juga berkumpul. Ya. Dan matahari pada waktu itu sangat dekat sekali dengan kepala para hamba. Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu? Sehingga orang-orang yang ada pada waktu itu merasa kepanasan. Ya, kita aja mataharinya yang begitu jauh ya, dan begitu jauhnya. Kalau di Semarang ini lagi panas-panasnya, wah kita merasa sangat kepanasan sekali, kayak kebakar kulit kita. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu matahari akan sangat mendekat sekali. Sehingga apa? Orang-orang pada waktu itu tergantung pada amalan masing-masing. Tergantung pada amalan masing-masing. Ada sebagian orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi kalau lagi ngumpul begini ya, itu kan sesuai dengan keadaan masing-masing. Seberapa banyak ketaatan yang dia lakukan ketika di dunia, seberapa besar kebaikan yang ia curahkan ya ketika di dunia. Nanti di akhirat, di hari tersebut itu masing-masing keadaannya berbeda-beda. Seumpamanya ngumpul 3 orang, satu orang ini ngumpul 3 orang berbarengan, seumpamanya begini. Yang satu keringatnya tenggelam dengan keringatnya. Yang satu seumpamanya lagi keringatnya sampai di pundaknya. Yang satu sampai di bagian mananya. Jadi keringatnya orang ini tidak mengenai temannya. Ini keadaan nanti di padang mahsyar. Tetapi ada sebagian kelompok, 7 kelompok, yang ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, bahwa 7 kelompok ini mereka akan mendapatkan naungan arsy. Naungan arsy. Pernah dengar yang namanya arsy? Apa arsy? Nanti kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan, enggak apa-apa. Ya, jadi saya tanya ternyata mau ditanya juga. Jadi nanti ada arsy itu begini ya. Arsy itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Arsy namanya. Jadi kalau kita lihat ke atas, itu yang biru ya, itu biru ya kan, langit itu langit pertama. Nanti di atas langit pertama secara terpisah ada langit kedua,
di atasnya lagi langit ketiga, terus keempat, kelima, keenam, ketujuh, di atasnya lagi ada surga. Nah, di atasnya surga itu ada arsy. Nah, ini semuanya ini sesuai dengan penjelasan dalam hadis ya, bukan terawangan ini. Nah, jadi di atas surga itu ada makhluk Allah Ta'ala yang namanya arsy. Nah, disebutkan oleh para ulama bentuknya itu seperti ranjang, ya kayak gitu bentuknya, tapi itu besar, ya sangat besar sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan maknanya saja. Tahu ayat kursi kan ya? Dalam ayat kursi itu kan ada bacaannya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, coba kita baca sama-sama dulu ayat kursi, ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dalam ayat ini wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi ada makhluk Allah Ta'ala yang namanya Al-Kursi. Ini tempatnya di atas. Bentuknya pastinya secara apa? Secara pasti wallahu alam seperti apa, wallahu alam tidak tahu. Cuma disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan Al-Kursi itu bagaikan cincin di padang yang dilemparkan di padang pasir. Gimana besarnya itu? Di 7 langit, 7 bumi itu hanya bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir. Artinya kursi itu sangat besar sekali, sedangkan langit dan bumi sangat kecil sekali, iya toh? Kemudian kursi ini dibandingkan dengan makhluk Allah Ta'ala yang namanya arsy, kursinya itu bagaikan cincinnya, sedangkan arsy-nya itu bagaikan padang pasirnya. Artinya sangat luas sekali. Ini memang makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, ini arsy. Ya, arsy ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy. Allah Ta'ala kuasa untuk menciptakan yang lebih besar, tapi Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Ya, jadi arsy itu di atas. Allah Ta'ala yang menjaganya sehingga arsy ini tidak jatuh kepada kita. Seandainya arsy ini jatuh kepada kita, gimana kita? Hancur semuanya. Ya, hancur semuanya. Nanti di hari kiamat akan ada naungan arsy. Ya, ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan arsy nanti di akhirat. Ya, ketika di padang mahsyar. Dan 7 kelompok ini diantaranya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala nanti di akhirat akan mendapatkan naungan arsy. Sehingga apa? Dia itu tidak terkena panasnya sinar matahari yang sangat dekat sekali pada waktu itu dengan kepala para hambanya. Ya, paham ya apa namanya yang maksud dengan arsy ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti oleh karena itu seperti yang saya bilang apa? Hendaknya kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ini momennya apa? Momen yang pas, gitu ya, momen yang pas. Hari raya Idul Fitri biasanya ada halal bihalal. Jadi yang sebelumnya
ada rasa tidak enak kepada temannya, hendaknya itu dibuang dalam hatinya. Kemudian kita bersihkan hati kita dan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 4 sore. Ini habis Jumatan lanjut lagi berarti. Masya Allah. Baik. Ini ada juga ya dalam sebuah hadis qudsi. Dalam masalah ini saya sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya, sungguh kecintaanku dan keridhaanku akan aku berikan kepada orang yang saling mencintai karena aku. Ya, orang yang saling mencintai karena aku. Jadi berteman, mencintai temannya, satu teman mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting ya, kita orang selaku orang yang saling berteman. Teman itu apa sebenarnya? Definisi teman itu apa? Ya, sesama teman, maksud teman itu adalah orang yang akan membenarkan kita jika kita salah. Itu teman namanya. Kalau kita salah, dia akan membenarkan kita. Tapi kalau semuanya kita benar, ya, dia mendukung kita. Ini teman namanya. Jadi teman itu bukan hanya orang yang ngikut kita terus, dekat dengan kita terus, kemudian ketika kita salah kita dibiarkan. Nah, ini bukan teman yang benar. Ini bukan teman sejati. Tapi teman yang sejati itu adalah ketika kita salah, dia menasihati kita. Dan ketika kita dinasihatin, itu ya, kalau kita dinasihatin, jangan marah. Ya, kadang kita begitu ya. Ini diantara tabiatnya sebagian orang kita Indonesia, sebagian ya. Kalau kita dikasih nasihat, itu kita marah. Ya, terutama apa? Dikasih nasihat orang yang mungkin dari segi keduniaan lebih rendah dari derajat kita. Secara keduniaan, umpamanya lah, anggaplah saya dosen umpamanya. Setelah itu ada mahasiswa yang menegur kita, Pak, ini tadi jenengan melakukan kayak gini, tadi jenengan mengatakan perkataan ini, padahal perkataan ini tidak benar, perkataan ini bertentangan dengan hukum. Nah, setelah itu apa? Biasanya, tidak biasanya ya, ada sebagian di antara kita yang naik pitam, naik darah ketika dinasihatin seperti itu. Padahal itu tidak sepatutnya seperti itu. Justru apa yang kita harus pikirkan, seumpamanya ya, ini biasa terjadi pada kita di kampus ya, ketika kita masih di Lebanon ya, ketika masih di kita kampus di Timur Tengah, itu biasa. Kadang yang sudah senior dinasihatin sama yang baru masuk kampus, biasa. Tetapi yang kita pikirkan ketika kita dinasihatin itu bagaimana? Yang kita pikirkan itu adalah, oh iya, ini ada orang yang menasihati saya. Oh iya, berarti saya memang benar-benar melakukan kesalahan. Oh iya, berarti orang ini memang benar-benar mencintai saya, mengasihani saya. Orang ini berarti ingin membimbing saya. Jadi seperti itu yang kita pikirkan. Ketika kita memikirkan seperti itu, maka sekecil apapun orang yang memberikan nasihat pada kita, semudah apapun orang yang memberikan nasihat kepada kita, maka kita akan bisa menerimanya. Walaupun memang ya, yang namanya nafsu dalam hati itu, kalau dia nasihat, ini masih bau kencur, nah kan begitu kan, ini kencingnya aja masih belum sampai ke sana, ini belum banyak lebih banyak saya makan garam, udah berani nasihatin saya, ya kan? Kalau ada perasaan kayak gitu, itu jangan dikeluarkan dengan mulut, tapi apa? Sudah kita pendam aja ini perasaan. Kita perasaan kayak gini kita pencet, ya gencet, kemudian kita pasang perasaan baru. Oh iya, ternyata memang saya salah. Oh iya, ini benar-benar ingin memperbaiki keadaan saya. Ya sudah, saya terima nasihatnya.
Jadi nasihat itu bukan hanya kita terima dari orang yang dosennya, kemudian orang yang lebih tua dari kita, harus nunggu yang nasihatin pakai uban dulu. Nah, yang lebih kecil pun, yang umurnya jauh lebih muda dari kita, kita juga terima nasihatnya. Dan ini dalam hadis qudsi Allah Ta'ala juga berfirman, ya, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya, dan sungguh kecintaanku, keridhaanku akan aku berikan kepada orang yang saling memberikan nasihat karenaku. Nah, cuma gini, beda memberikan nasihat sama membongkar kedok. Nah, jadi begini, memberikan nasihat itu kita pikir, ini saya memberikan nasihat kepada si A, kita mikir bagaimana agar nasihat ini kita bisa diterima, cari cara terbaik untuk memberikan nasihat. Jadi contohnya apa? Ya nanti seumpamanya secara empat mata didatengin, ya begitu ya, didatengin. Kalau seumpamanya perlu ditraktir dulu semuanya. Ini kalau semuanya saya datengin langsung kasih nasihat, kayaknya tidak terima. Kalau ditraktir dulu, nah ini kayaknya diterima ini. Ya sudah, bawa kemana, traktir dulu. Setelah itu dikasih nasihat. Nah kayak gitu. Bukan kemudian kayak gini, semuanya ya, lagi ngumpul kayak gini. Tadi semuanya langsung, semuanya ini ya contoh Bu Yayun. Tadi Dokter Yayun melakukan kayak gini, tobat Bu, sama contoh ya, tobat dokter, semuanya ini. Kamu melakukan kesalahan, ini di depan umum kayak gini. Kayak gini ini tidak benar ini. Ini bukan memberikan nasihat, tetapi di sini namanya membongkar aib orang lain. Dan ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Kita datangi baik-baik kepada orang yang melakukan kesalahan, kita nasihatin, ini kayak gini dalam syarat Islam seperti ini, hukumnya seperti ini tidak boleh dilakukan. Jadi seperti itu. Orang yang saling memberikan nasihat seperti ini, insyaallah ta'ala orang ini akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pada kesempatan kali ini hendaknya kita mempererat tali silaturahim. Ya, mempererat tali silaturahim. Ini kalau putus disambung. Ya, kalau tali silaturahimnya putus disambung. Kalau seumpamanya tidak terputus tapi ternyata renggang, ya, kemudian renggang, di sini disambung, diperkuat kembali. Yang lama, keluarga yang lama tidak dikunjungi, ya dikunjungi. Yang semuanya belum bisa dikunjungi, bisanya lewat telepon, ya ditelepon. Nggak punya pulsa untuk nelpon, nggak punya WA, bisanya SMS, ya di SMS. Jadi seperti itu. Jadi cuma di sini ya tadi silaturahim itu hukumnya wajib ya. Silaturahim itu hukumnya wajib. Cuma di sini perlu kita pahami, rahim itu apa sebenarnya? Kerabat. Itu rahim. Rahim itu namanya kerabat. Jadi silah itu nyambung. Jadi silaturahim maksudnya apa? Menyambung tali kerabat. Ya keluarga dari bapak, keluarga dari ibu seumpamanya. Nah ini menyambung tali silaturahim, ini hukumnya wajib. Ya, menyambung tali silaturahim hukumnya wajib. Kalau sesama teman, ya sesama teman, di Indonesia memang diistilahkan dengan silaturahim. Ya, di Indonesia seperti itu. Tapi hakikatnya itu ini namanya silatul ukhuwah. Ya, silatul ukhuwah itu gimana? Menyambung tali persaudaraan. Ya, silatul ukhuwah. Kalau silaturahim itu secara keluarga. Nah, di sini penting untuk kita lakukan silaturahim. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imit ta'am, berilah makan, wa afshis salam, dan tebarkan salam. Ya, tebarkan salam, ketemu dengan teman itu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, biasakan seperti itu ya. Mungkin di Indonesia kita agak tidak terbiasa ya, jadi ketemu jadi bukannya halo, nah begitu ya.
hayu kawan gitu kan. Kalau di negara-negara Islam, maksudnya yang biasa di pondok-pondok, itu biasa ketemu assalamualaikum, nanti semuanya ketemu lagi assalamualaikum lagi, terus seperti itu. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa afshis salam, dan tebarkan salam. Karena dalam salam itu kita mendoakan, ada doa. Ya, ada doa. Jadi semoga kedamaian, keselamatan atas kalian, kayak gitu. Jadi dalam hadis tadi, wa afshis salam, dan tebarkan salam. Ya. Kemudian kata beliau apa? Wasilil arham, dan sambunglah tali silaturrahim. Ya, wa qum bil laili wan nasu niyam tadkhulil jannata bisalam, dan bangunlah malam hari, laksanakan solat ketika orang sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Nah, jadi ini kalau ditanya apa di antara amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah memberikan makan, terutama kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua menebarkan salam. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturrahim, dan yang keempat adalah melakukan sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita diberikan kemudahan oleh Allah taala untuk masuk ke dalam surga Allah taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu tentang sebuah hadis silaturrahim. Di sini penting kita fahami dengan benar agar tidak bertentangan dengan keyakinan Islam. Apa itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, ya kan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, gitu kan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'ulahu fi atharihi, dan dia juga ingin dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimahu, hendaknya dia melakukan menyambung tali silaturrahim. Hadis ini pertama maknanya apa? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah umurnya diberkahi oleh Allah taala, sehingga dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan di dalam umurnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan dilapangkan rizkinya, ya diberikan kemudahan rizkinya yang banyak, ya, dan juga diberikan keberkahan dalam rizkinya. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama lagi mengatakan yang dimaksud dengan panjang umurnya adalah memang umurnya dipanjangkan, tetapi maksudnya apa di sini? Dipanjangkan gimana? Dalam menurut ilmu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini penjelasannya. Karena sebelum saya jelaskan, karena kan dalam sebuah ayat Allah taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal sudah tiba, itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Jadi kalau memang tiba mati saat ini, ya mati saat ini, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Ini makna ayat tadi. Sedangkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia melakukan silaturrahim. Apa maknanya? Ya, seakan-akan ini kayak bertentangan. Maka para ulama menjelaskan, pertama, takdir Allah taala itu tidak akan pernah berubah. Itu sesuatu yang Allah taala tentukan untuk terjadi pasti terjadi. Sesuatu yang Allah taala tentukan untuk terjadi pada saat ini
pasti terjadi pada saat ini dan tidak akan bisa diundur, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi juga yang maknanya, wahai Muhammad, kalau saya memutuskan suatu perkara, maka perkara tersebut tidak bisa ditolak lagi. Nah, kayak gitu. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang penting yang dalam memahami ini, hadis ini, dalam catatan para malaikat, ya, malaikat itu, ya, dalam catatan malaikat ada di antara catatannya itu yang tertulis begini: jika si A silaturrahim, maka umurnya 100 tahun. Dan jika si A tidak silaturrahim, maka umurnya 60 tahun. Itu contoh kayak gitu. Ada catatan malaikat yang kayak gitu. Jika si A silaturrahim, maka umurnya 100 tahun. Jika si A tidak silaturrahim, maka umurnya 80 tahun. Allah Ta'ala sudah menentukan dia akan silaturahim atau tidak. Allah Ta'ala maha mengetahui si A ini akan silaturahim atau tidak, tetapi malaikat tidak tahu. Nah, ini beneran silaturahim atau tidak, malaikat belum tahu ini. Kapan malaikat tahu bahwasanya ternyata umurnya 100 tahun? Ketika si A ini benar-benar melakukan silaturahim. Nah, makanya di sini, ya, dimaksud dengan hadis tersebut, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka dan juga dipanjangkan umurnya, hendaknya dia melakukan tali silaturahim. Ini maknanya. Jadi maksudnya apa? Ada kalanya umurnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, memang umurnya benar-benar panjang, tambah panjang, tetapi dalam pengetahuan para malaikat. Jadi kayak gitu contohnya tadi, jika silaturahim umurnya 100 tahun, jika tidak silaturahim umurnya 80 tahun. Malaikat tidak tahu mana ini, apa dia umurnya 80 atau 100. Nah, nanti ketika silaturahim baru malaikat tahu, oh ternyata dia silaturahim, berarti umurnya 100 tahun. Kemudian setelah itu catatan jika tidak silaturahim, umurnya 80 tahun, ini dihapus dari catatan malaikat. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan juga yang paling terakhir, kita itu hendaknya tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Memang Ramadan telah berlalu, tetapi ingat, pintu ketaatan terus terbuka bagi kita semua. Jangan kemudian di bulan Ramadan rajin, setelah itu setelah Ramadan kembali lagi seperti sedia kala, ketaatan tidak dilakukan kembali, silaturahimnya dijaga, kemudian puasa sunnahnya dijaga. Jika punya kewajiban untuk mengqadha, segera diqadha, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau punya qadha puasa, segera diqadha puasanya. Punya qadha salat dulu masa muda, tidak sholat begitu kan, setelah itu tobat, sekarang ingat diqadha segera juga. Kemudian silaturahim kerabat disambung terus. Kemudian membantu fakir miskin terus dilanjutkan. Kemudian juga membantu janda terus dilakukan. Dan ketaatan-ketaatan lainnya sangat banyak sekali. Dan hendaknya kita istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Semoga semua ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan barangkali monggo dipersilahkan. Barangkali masih ada waktu 1 menit atau setengah menit. Atau ada waktu yang masih ditampung aja dulu pertanyaannya. Jadi seperti itu. Barangkali ada, monggo dipersilahkan. Nggih. Oh nggih. Nanti kita tutup dengan doa. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita tutup dengan doa? Kalau enggak nanti saya yang tanya. Baik, kita
Nah, ada waktu setengah menit, tidak apa-apa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz. Sebenarnya saya Aan dari Fakultas Kedokteran Gigi ingin bertanya terkait dari silaturahim. Jadi kan yang sudah Ustadz tadi sampaikan bahwasanya keutamaan ataupun manfaat yang kita dapatkan dari silaturahim itu sendiri itu yang pertama untuk memperpanjang usia, memanjangkan usia dan juga melapangkan rezeki seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian yang di sini yang saya tanyakan untuk silaturahim itu sendiri apakah yang mendapatkan keutamaan tersebut hanya orang yang mendatangi ataupun kedua-dua yang didatangi pun itu juga mendapatkan dari keutamaan tersebut Ustadz. Kemudian selanjutnya yang kedua itu untuk silaturahim sendiri itu kan dengan keluarga ya Ustadz ya. Apakah kita mendapatkan keutamaan tersebut itu hanya ketika kita melakukan silaturahim kepada sesama orang iman saja ataupun kita mempunyai saudara yang tidak iman itu bisa mendapatkannya Ustadz seperti itu. Ya. Insya Allah yang saya tanyakan itu saja. Terima kasih. Iya, jadi taib. Pertanyaannya ini pertama saya tidak akan menjawabnya pertanyaannya karena saya juga khawatir takut salah. Nah itu cuma yang saya ingin jelaskan sekarang adalah bahwasanya kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan menyambung tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim itu tidak harus dengan seandainya kita bisa datang, itu memang kita harus datang. Memangnya kita bisa datang, maka kita datangi. Ya. Tetapi seandainya kita tidak bisa mendatangi, ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu paling tidak kita dengan menelponnya seumpamanya. Seandainya kita tidak bisa menelponnya, maka paling tidak dengan SMS seumpamanya begitu. Maka dengan seperti ini kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Cuma apakah kemudian dua-duanya di sini mendapatkan keutamaan tersebut? Saya di sini belum mendapatkan penjelasan. Saya tidak bisa menjawab. Insyaallah taala nanti saya cari jawabannya, saya kirim ke Dokter Yayun. Ya Dok, ya nanti saya akan titip jawabannya. Ya, saya PR buat saya. Ya karena dalam urusan urusan kayak gini itu kalau kita menjawab sembarangan bahaya pada kita juga kan. Saya juga bahaya, jenengan juga bahaya. Jadi nanti saya titip ke Dokter Yayun insyaallah taala. Kemudian nanti untuk untuk keluarga kita yang non muslim pun sebenarnya jangan kita putuskan. Dalam artian gimana? Dalam artian kita tetap datangi, tetapi kita tetap jaga hubungan baik, tetapi harus apa? Tetapi harus tetap dalam koridor syariat Islam. Nah, contohnya bagaimana? Saya kasih contoh. Contohnya begini. Kalau orang seandainya ya, ada orang mempunyai orang tua non muslim, ada mempunyai orang tua non muslim, maka di sini tetap diperlakukan dengan baik, kata-kata yang baik, yang halus. Ya walaupun memang non muslim, tetapi kita harus tetap berkata-kata yang baik kepada kedua orang tua tersebut. Cuma di sini kita harus jaga. Apa yang harus kita jaga? Contohnya begini. Jika kerabat kita tersebut ingin melakukan perbuatan yang terlarang, contohnya ingin melakukan kekufuran, mau pergi ke gereja seumpamanya,
Maka di sini walaupun dia kerabat kita, walaupun dia orang tua kita, kita itu tidak boleh mengantarnya. Kita tidak boleh mengantarnya. Kalau dalam hubungan keseharian, tetap kita tutur katanya yang baik, ya. Ya sebisa mungkin kita mengajarinya ya tentang Islam, ya. Tetap baik, hubungan tetap baik, jangan dibentak, jangan semacamnya, jangan. Tetapi kalau dalam urusan agama kayak tadi, dia semuanya pengen pergi ke gereja, ya, ingin menyembah patung namanya kan, maka di sini kita tidak boleh mengantarnya. Karena apa? Karena ada sebuah kaidah. Apa kaidahnya disebutkan oleh para ulama? Al-i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyatun. Membantu seseorang melakukan kemaksiatan itu maksiat. Jadi seumpamanya gini, si A mau minum khamr. Setelah itu si B apa? Si B membelikan, ngambilin atau ngambilin lah di atas meja, diambilin. Ya sudah ini minum. Si B tidak minum, tetapi dia ngambilin, ya tak? Maka di sini si B walaupun dia tidak minum khamr, dia terkena dosa juga. Dosanya apa? Dosa membantu seseorang melakukan perbuatan maksiat. Makanya kalau ada orang mau mencuri, jangan dibukain pintunya. ada orang mau mencuri di rumah tetangganya. Kamu mau curi? Nah, ntar ya, tak bukain dulu. Jangan. Nah, jadi itu. Kemudian tambah lagi kaidahnya itu apa? Wal i'anatu 'alal kufri kufrun. Dan membantu seseorang melakukan kekufuran itu juga kufur. Nah, jadi ada orang mau menyembah patung. Setelah itu dia tidak nyembah patung, tetapi apa?